Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Aku tak bersedih karena ya balik lagi, aku masih nggak begitu memikirkan juga kuliah tanpa pacar. Aku juga menyadari jika mempunyai pacar di kampus, maka ruang gerakku akan terbatas selama berkuliah. Uang saku yang diberikan sama mama pastinya akan terbagi. Ya minimal sebagian bakal terpakai untuk traktir cewek yang menjadi pacarku. Malu dong jika cewek yang bayar. Saat aku telah naik semester 3, aku kembali menyukai seorang gadis. Adalah mahasiswi baru di bawah angkatanku. Ketika itu, aku langsung mematok sasaran dan bercerita ke Gilang bahwa gadis itu akan menjadi incaranku. Boleh dong incar yang masih fresh. Gadis itu bernama Ayu. Anaknya nggak begitu tinggi, putih, bodinya ya proporsional lah. Ayu ini anaknya supel banget, senang bergaul dengan para senior. Termasuk aku sih, senang nongkrong bareng di base camp kami yang letaknya tak jauh dari kampus. Ngarul ngidul hingga malam hari, bahkan tak jarang pula ia menginap di base camp bersama para senior yang kebanyakan laki-laki. Makin kesini, aku pun kadang merasakan ilfil terhadapnya. Akan tetapi rasa sayangku terhadapnya, maka sesaat mencoba menghilangkan rasa ilfilku kepadanya. Namun, sebuah kejadian yang membuatku kembali menjadi keseharianku di kampus sebagai cowok tanpa pacar, bukan jomblo. Aku memutar ingatanku ketika malam itu kami para penghuni basecamp sedang bersamaan bermalam mingguan di daerah pantai Barombong. Apa yang terjadi ketika aku tiba yang datangnya selalu paling telat saat adanya acara ngumpul-ngumpul seperti ini mencari-cari Gilang. Namun beberapa teman mengatakan jika tadi mereka masih sama-sama. Kupikir pasti Gilang sedang mencari mangsa. Bahkan mungkin juga dia sudah mendapatkannya secara Gilang kan anaknya orang tajir. Sedangkan aku ya anak dari keluarga yang tak berkecukupan. Dengan modal mobil Suzuki Katana miliknya yang penuh dimodifikasi menggait para gadis-gadis cantik di kampus. Ya meski wajahnya menurutku masih di bawah aku, tapi Gilang menang isi dompet dan tunggangan. Sedangkan aku, motor pun tak punya. Yang aku syukuri selama ini Gilang tak malu bersahabat denganku. Aku yang notabene berasal dari keluarga tak mampu berkantung yang dibawa pas-pasan ke kampus membawa uang saku paling banyak 10.000 perak, ya itulah Gilang kadang membantuku dengan membayarku makan, maka ku sebut dia selalu menjadi number one sahabatku. Saat aku sibuk-sibuknya mencari Gilang, aku bertemu dengan Uni yang ketika itu sedang duduk bermesraan dengan cowok seangkatanku di atas motor. Cukup jauh dari villa yang kami sewa, aku lalu mendekatinya. Nih, lihat Gilang nggak? Sapaku kepada Uni. Dah gangguin orang lagi mojok aja sih, Di. Celetuk cowoknya. Sorry bro. Aku hanya tersenyum kecut kepadanya. Lagian tuh anak mainnya di mana sih? Coba kau cari di sana-sana. Tadi sih aku lihat dia di sana. Kini Uni menjawab baru saja melepas pelukan di tubuh si cowok lalu tangannya menunjuk ke arah yang ia maksud. Atau sudah cari di mobilnya nggak? Mobilnya sih udah, nggak ada di sana. Ya udah berarti dia lagi mojok tuh. Lagian ngapain juga kau ganggu orang lagi mojok? Dah, pokoknya kangen aja sama Gilang. By the way, sorry dah ganggu waktu mesum kalian. Aku pun lalu meninggalkan mereka berdua menuju ke tempat yang ditunjuk Uni tadi. Kawanku, para cowok di kampus, kurasakan mereka sangat menyeganiku karena ia tahu aku cukup pendiam saat ngumpul bareng, berbeda dengan Gilang yang tengil habis rambut gondrong sebahu, mulut yang suka nyerocos nggak jelas. Woi, kalau jomblo ya jomblo aja sana, nggak usah gangguin orang lain, haha, teriak Uni, namun aku tak menghiraukannya. Aku masih berjalan menjauhi mereka. Dan aku melihat siluet bayangan tak jauh dariku, sebuah pondok kecil yang selalu disewakan oleh para penduduk di pantai ini. Itu pasti Gilang, tapi dia sama siapa?
Oh iya, sebelumnya aku lupa memberitahukan jika Gilang itu tak ada bedanya denganku. Dia juga belum punya pacar, yang pasti. Yap, sengaja aku berikan kurung kurawal karena Gilang memang tak mengakui di hadapanku jika gadis yang kala itu dekat dengannya sebagai pacar. Alasannya TTM doang, bedanya denganku, Gilang terang-terangan menunjukkan kemesraan di hadapan semua orang. Dan Gilang terkenal sebagai Pak Dokter Cinta. Bukan dokter yang sebenarnya, namun tanda kutip suka menyuntik cinta para anak gadis orang. Balik lagi, kini posisiku berdiri masih berusaha memandang pergerakan di pondok tersebut. Daripada penasaran ya sekalian gangguin Gilang yang sedang musuhin korban barunya, maka aku melangkah mendekati pondok itu. Saat posisiku sangat dekat namun terhalang oleh sebuah papan besar, maka aku coba mendengar suara-suara yang berasal dari Gilang dan korban barunya. Aku geleng-geleng kepala lalu dek. Dentuman detak jantung begitu kencang aku rasakan ketika pertama kali mendengar suara seorang gadis. Seperti sedang, dan suara itu tak asing aku dengar. Dan Lang adalah panggilan cowok yang sedang aku cari, Gilang. Benakku bertanya dan kesimpulan yang telah terfikirkan bahwa Gilang sedang. Aku memberanikan makin mendekat ketika telah berdiri memandang dua insan yang sedang di dalam pondok seakan meruntuhkan keseluruhan keinginanku untuk mempunyai pacar. Aku sama sekali tidak salah lihat siapa yang sedang. Sambil mengepalkan kedua tangan, aku berusaha keras menahan amarah aku. Gilang, aku berkata dengan nada tanya, menahan sesak di dadaku. Gilang langsung gerasa kerusuk dan menoleh. Apa kau bikin di... Aku yang seharusnya nanya, apa kau bikin di sana? Sama nafasku terhenti sesaat, suara yang kukelarkan terdengar serak sambil kugerakkan gigi ini. Karena dengan cara itulah aku masih bisa bertahan tanpa melakukan tindak kekerasan. Meski aku rasakan emosiku telah menjalar ke atas otak, kepalaku terasa pening menahan amarah dan gejolak dalam dadaku. Aku sakit hati. Bersamaan sosok gadis yang sedang memperbaiki pakaiannya sempat acak adul bangkit dari tidurnya lalu menatapku mengernyit terkejut dan membelalakan mata ke arahku. Ayu, meski aku sudah mengetahui siapa gadis itu namun bibirku yang bergetar menyebut namanya. Penekanan nada tanya seakan mengartikan kenapa bisa kamu melakukannya bersama Gilang. Gilang sahabatku dan dia juga satu-satunya yang mengetahui aku menyukaimu. Kak Aldi, maaf, sakit dalam hati. Namun aku berusaha berdiri tanpa bergerak. Aku menatap mereka tajam bergantian dari Ayu lalu ke Gilang. Aku paham pandangan Gilang seakan meminta maaf padaku. Tapi sorry Lang, kamu hari ini kucap sebagai cowok. Bahkan cewek yang jadi inceran sahabatmu ini kamu embat juga. Seperti waktu terhenti sesaat, aku tersenyum ke mereka berdua meski perih yang kurasakan Gilang telah mengecewakanku hari ini. Namun kenyataan di depan mataku saat ini cukup sudah membuktikan jika Ayu bukanlah yang terbaik untukku.